Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff itu membahas tentang besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian, di mana rangkaian tersebut memiliki titik percabangan. Jadi di sini ada arus yang mengalir, kemudian di sini ada titik percabangan. Nah, ini adalah salah satu contoh apabila kita akan menghitung kuat arus sesuai dengan hukum Kirchhoff. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang beberapa hal terkait dengan rangkaian. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Apabila kita hanya memasang satu lampu pijar saja pada rangkaian ini, apa yang terjadi? Ternyata lampu ini menyala dengan sangat terang. Menyala dengan sangat terang. Artinya, hambatan yang ada dari lampu pijar ini kecil, sehingga sesuai dengan hukum Ohm, apabila hambatannya kecil, maka arusnya akan menjadi besar dan nyala lampu akan menjadi terang. Lalu, apabila kita rangkai lampu ini secara seri, nah, apa yang terjadi jika lampu ini kita rangkai secara seri? Nah, sekarang kita rangkai lampu ini secara seri. Kita belum merangkai secara paralel, ini belum kita sambungkan, kita merangkai secara seri. Artinya seri adalah tidak ada percabangan. Jadi arus dari ini langsung mengarah ke sana, kemudian langsung masuk pada lampu 1 dan kemudian masuk pada lampu 2. Nah, seperti ini ternyata lampunya akan menyala lebih redup dibandingkan dengan jika lampu itu hanya terpasang sendiri. Hal ini disebabkan karena hambatan yang berasal dari lampu terpasang secara seri, sehingga mengikuti rumus RS sama dengan R1 ditambah R2. Karena R-nya sangat besar, hambatannya sangat besar, maka sesuai dengan hukum Ohm, maka arusnya menjadi lebih kecil. Itulah alasan kenapa apabila lampu tersebut dirangkai secara seri, maka lampu akan lebih redup dibanding jika lampu itu hanya sendiri. Sekarang, apa hubungannya dengan hukum Kirchhoff? I yang masuk pada lampu 1 itu besarnya sama dengan lampu 2. Kita masih belum memasang secara paralel. Jadi, kuat arus yang masuk pada lampu 1, I1, itu sama besarnya dengan I2 karena dia terangkai secara seri. Oke, sekarang kita akan coba pasang dua lampu ini secara paralel seperti berikut. Nah, ternyata ketika kita pasang lampu secara paralel, ternyata lampunya menyala lebih terang dibanding dengan kita rangkai secara seri tadi. Karena ketika dirangkai secara paralel, hambatan yang ada pada dua lampu pijar ini tersusun secara paralel, sehingga mengikuti rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sehingga hambatannya akan sangat kecil. Karena hambatannya kecil, maka arusnya akan besar. Maka karena arusnya besar, ini ditandai dengan nyala lampu yang sangat terang. Akan tetapi apa hubungannya dengan hukum Kirchhoff? Hubungannya adalah apabila rangkaian ini ada percabangan atau terangkai secara paralel, berarti ada percabangan. Nah, di sini ada percabangan, maka arus yang masuk ke sini, nah, ini akan terbagi menjadi dua, I1 dan I2, sehingga arus yang masuk pada titik percabangan ini, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan dari sini masuk ke sini, itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan ini. Inilah hukum Kirchhoff. Jadi, hukum Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan masuk ke sini sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ini adalah titik percabangannya.
Demikian yang bisa dijelaskan dari praktikum ini, akan disambung dengan penjelasan lebih lanjut. Terkait dengan hukum Kirchhoff, kita lebih jelasnya bisa melihat rangkaian berikut. Pada rangkaian berikut kita perhatikan, di sini akan ada arus yang masuk, ini ditandai dengan lampu pijar menyala. Lalu arus ini sampai pada titik percabangan berikut. Setelah sampai pada titik percabangan, arus ini akan dibagi menjadi dua, seperti ini. Sehingga sesuai dengan hukum Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Karena di sini keluarannya adalah dua, maka jumlah kuat arus yang masuk sini akan terpecah menjadi dua, sehingga hasilnya akan sangat kecil. Dan dibuktikan bahwa pada dua lampu ini arusnya sangat kecil dan hampir tidak menyala. Lalu dari dua lampu ini, dua cabang ini akan masuk pada titik percabangan berikutnya. Nah, di sini kemudian akan menyatu kembali menjadi satu. Nah, di sini akan terlihat lampu pijar menyala lebih terang. Nah, kita ulangi lagi. Hukum Kirchhoff berbunyi, kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama besarnya dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Sehingga kuat arus yang masuk ke titik percabangan ini sama dengan yang keluar dari titik percabangan berikut, terbagi menjadi dua, lalu masuk pada titik percabangan lagi, lalu keluar lagi seperti ini. Sehingga kita bisa perhatikan, pada awalnya kuat arus masuk ditandai dengan lampu pijar menyala seperti ini, kemudian masuk terbagi menjadi dua, dan pada akhirnya akan sama keluar seperti ini. Sehingga jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Demikian sekilas tentang praktikum hukum Kirchhoff. Oke, baik, untuk lebih jelasnya hukum Kirchhoff adalah sebagai berikut. Yang tadi kita gambar seperti ini. Oke. Ini tadi ada arus yang masuk di sini. Nah, arus ini masuk. Nah, masuk ke titik percabangan berikut. Kita sepakati dengan lambang IA. Seperti ini. Kemudian dari titik percabangan ini, kuat arus yang masuk dibagi menjadi I1 dan I2. Sehingga di sini kuat arus yang masuk akan terbagi menjadi I1 dan I2. Lalu ini menjadi masuk untuk titik percabangan yang berikutnya. I1 dan I2 masuk pada titik percabangan berikutnya. Kemudian keluar yang kita sepakati dengan lambang IB. Nah, dari sini hukum Kirchhoff berbunyi, hukum Kirchhoff 1, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan ini. Nah, sehingga I masuknya untuk yang ke sini adalah kita sepakati dengan lambang IA masuk. Kemudian keluarnya menjadi dua, I1 dan I2 seperti ini. Nah, ini hanya perumpamaan saja untuk memudahkan kita dalam memahami hukum Kirchhoff. Seandainya IA adalah 1 masuk pada titik percabangan IA, kemudian keluarnya adalah I1 dan I2. Seandainya besarnya adalah sama, maka 0,5 ditambah 0,5. Sehingga kita ulangi, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Masuk 1, keluarnya adalah 1. Lalu untuk titik percabangan berikutnya, jumlah kuat arus yang masuk I1 dan I2 masuk pada titik percabangan berikut. Nah, masuk sehingga I1 dan I2-nya untuk titik percabangan 2 masuk. Kemudian keluarnya keluar menjadi yang kita sepakati dengan nama IB. Sehingga untuk masuknya adalah 0,5 ditambah 0,5 masuk. Seperti ini. Dan keluarnya adalah IB sebesar 1. Ini alasannya kenapa tadi pada praktikum kita melihat
Besarnya IA sama dengan IB yang kita lihat dari nyala lampu. Tadi di praktikum kita melihat bahwa nyala lampu yang di sini besarnya sama dengan di sini. Sedangkan kita buktikan dengan perhitungan apabila di sini adalah 1 ampere, maka masuk di sini 0,5, keluar di sini 0,5 masuk kembali sehingga keluarnya menjadi 1. Demikian penjelasan terkait dengan hukum Kirchhoff 1.